Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selamat pagi Bu Lira. Bagaimana hari ini kabarnya Bu Lira? Alhamdulillah baik, Bulia. Gimana kabar Bulia? Baik? Alhamdulillah baik Bu. Bu Lira, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami di kelas akhir-akhir ini. Boleh Bulia. Apa yang mau diceritakan sama Bulia? Ceritakan saja. Begini Bu Lira, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas tuh mereka kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran dari saya. Nah, selain itu juga anak-anak tuh dari satu kelas itu paling 50% yang mengerjakan tugas. Jadi menurut Bulia, apa harapan Bulia pada obrolan kita hari ini? Apa yang ingin Yang diharapkan saya pada harap obrolan hari ini? Ya, yang saya harapkan pada obrolan kita kali ini, saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasnya murid-murid saya yang saya ajar, Bu. Menurut Bulia, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu yang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu Lia itu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, dan saya juga terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Nah, untuk yang kedua, mungkin saya jarang memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu Lira. Begitu menurut Ibu, nah kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu bisa antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton, juga tidak membosankan, Bu. Nah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran yang saya lakukan itu harus lebih berpusat kepada murid. Lalu murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin di sela-sela murid sudah mulai bosan, diselingi ada ice breaking. Lalu mungkin saya harus lebih bisa menyediakan media atau metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, Bu. Nah, ya, saya sependapat dengan Buya. Lalu mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dan menentukan tugas? Kan kurang antusias ya dalam pengumpulan tugas. Nah, kenapa penyebabnya seperti itu? Untuk kurangnya antusias anak-anak mengerjakan tugas, kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak sekali pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajarnya yang beragam dan lebih asik lagi dalam materi ajarnya gitu, Bu. Betul. Kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya hanya menggunakan dari sumber belajarnya dari buku teks aja, Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir kalau untuk sumber belajar banyak ya Bu ya, apalagi sekarang sudah zaman milenial gitu ya, sumber belajar seperti dari video YouTube, artikel di blog banyak juga, atau tulisan ilmiah-ilmiah di internet ya Bu ya, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren pada saat ini Bu, seperti TikTok dan Reels IG gitu Bu. Ya benar, setuju sekali saya sama Ibu Ria. Saya yakin pelajaran yang Ibu Ria bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti
membuat murid-murid semakin antusias dalam pembelajaran yang akan dikembangkan sama guru di dalam kelas. Pasti akan menambah menarik para peserta didik ya di dalam kelas. Jadi berbagai macam sumber. Bagus sekali, Bu. Ya. Terus sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Eh, Yang pertama yang akan saya lakukan untuk kedepannya, mungkin saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube, tadi seperti blog di internet atau dari aplikasi yang sedang tren sekarang itu TikTok dan Reels IG. Dan saya menyesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, sehingga mereka tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan, ataupun ada yang menggunakan media gambar seperti itu Bu. Nah, itu sangat bagus Bu ya rancangan Ibu. Mudah-mudahan ke depannya Ibu berhasil dalam pembelajaran Ibu. Amin. Ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmen saya terhadap rencana saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber tadi untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, Bu. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Mereka ingin sumber belajar dari mana gitu, Bu. Tidak hanya dari buku teks agar tidak monoton. Ya, bagus sekali rencana Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu lakukan pada pembelajaran kelas ini. Ya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lira atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin.